I'm okay. I'm fine. Kincana, kincana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, kelas 11 IPA 2. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak untuk pemanasan global. Dengan di sini saya sendiri, Ketua Kelompok Rati Wardani Putri, dan rekan-rekan saya. Saya Ratu Lestari. Saya Saat Sahlul Siagian. Saya Nazmi Dwi Bustami. Jadi tujuan kami di sini Pak ingin menjadikan Bapak sebagai narasumber kami untuk tugas video kami ini. Nah, jadi tugas video ini adalah salah satu tugas fisika dari Bapak Teddy Arya Sumbaga Sitorus. Dan jadi besar harapan kami Bapak bersedia untuk menjadi narasumber kami dan kami wawancarai. Insya Allah. Baik Pak, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bagaimana profesi Bapak sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kedatangan kalian. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Rismayanto. Saat ini saya sebagai guru mata pelajaran IPA di Madrasah Sanawiyah Al-Manar Pulau Raja. Oke Pak, terima kasih. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai wawancaranya ya Pak. Di sini saya yang akan mengawali pertanyaan tersebut. Nah Pak, kami boleh bertanya terlebih dahulu, apa sih Pak pemanasan global itu? Ya. Pemanasan global itu adalah meningkatnya atau naiknya suhu bumi rata-rata yang diakibatkan akibat daripada kegiatan manusia. Bisa jadi karena kebakaran hutan ataupun dan meningkatnya gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi. Itu ya Pak pengertiannya. Ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana sih Pak awal terjadinya pemanasan global itu? Pemanasan global itu siogianya terjadi akibat meningkatnya permukaan bumi itu pertama disebabkan oleh kelakuan manusia itu sendiri. Jadi kegiatan manusia seperti berlebihnya penggunaan BBM. Jadi kendaraan bermotor yang semakin banyak itu menyebabkan
karbon dioksida yang meningkat. Kemudian penggunaan AC, karena AC itu menggunakan bahan bakar CFC, klorofluorokarbon, yang itu tidak bisa diurai. Sehingga kalau dia naik, dia itu ke permukaan bumi, ketika di atmosfer itu menjadi gas rumah kaca. Kemudian terperangkapnya cahaya matahari. Jadi suhunya tadi itu tidak keluar dari atmosfer. Jadi akibat suhunya tidak keluar dari atmosfer, sehingga bumi tadi itu panasnya itu tidak keluar dari permukaan. Itu dia. Tadi Bapak ada menyebutkan AC nih Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kipas angin itu termasuk juga nggak Pak? Kalau kipas angin termasuknya di sana itu karena penggunaan listrik. Jadi penggunaan listrik yang berlebih itu juga penyebab terjadinya pemanasan global. Karena listrik di sana itu sumber listrik itu kan dari diesel. Jadi diesel itu juga menggunakan bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak yang dibakar akan menghasilkan zat sisa buang, yaitu karbon dioksida. Jadi tanpa sadar bahwasanya listrik itu juga, kalau kita penggunaan listriknya tadi itu boros, tidak menggunakan listrik itu sesuai dengan kebutuhan, itu juga dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global. Pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari pemanasan global itu? Ciri-ciri pemanasan global itu yang pertama kita rasakan suhu udara. Ya, suhu udara seperti ini panas. Kemudian iklim itu berubah. Tadinya di tahun-tahun sebelumnya, karena kalau dia itu perubahan iklim itu kan terjadi itu kan 10 tahun kemudian atau 10 tahun yang akan datang. Jadi setiap continue 10 tahun, setiap ada perubahan itu disebut perubahan iklim. Jadi kalau kita perhatikan 10 tahun yang lalu iklim kita itu tidak seperti ini. Jadi perubahan-perubahan iklim inilah salah satu ciri daripada pemanasan global. Akibat dari perubahan iklim tadi itu bisa menyebabkan seperti buah, kemudian bahan pangan itu berubah ininya, yang bisa disampaikan di sini. Panennya misalnya. Kemudian juga cuaca seperti di daerah-daerah Jawa kita lihat, tidak usah dulu daerah Jawa, daerah Sumatera juga terjadinya banjir. Kalau dulu nggak pernah banjir, sekarang makin rutin banjirnya. Kemudian kita lihat di pantai itu tadinya air laut tadi itu sedikit, sekarang semakin banyak. Kemudian lagi ini fauna, kemudian satwanya juga itu sekarang banyak yang jenisnya itu udah banyak yang sudah berkurang, kemudian bahkan tidak kita lihat lagi. Nah, itu aja. Terima kasih Pak. Sekarang pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Selanjutnya nih kan, apa saja contoh pemanasan global itu, Bapak? Pemanasan global itu, contoh pemanasan global ya contohnya ini suhu naik, kemudian suhu ruangan, kemudian suhu luar tadi itu, kemudian tumbuhan yang sudah langka, kemudian hewan-hewan tadi itu sudah banyak yang punah, kemudian kelangkaan pangan akibat iklim yang dia itu berubah, kemudian ini angin, bencana ya. Angin itu sekarang tanpa sebab kadang sedikit aja cuaca berubah, angin udah puting beliung seperti itu. Kemudian El Nino ya, sekarang kan El Nino ini seperti kita lihat di televisi itu membuat kelangkaan pangan ya, panennya tadi itu seperti itu berkurang, kemudian gagal panen, kemudian
munculnya hama yang dia itu lebih resisten terhadap pestisida. Ya. Selanjutnya tadi kan contohnya sudah, penyebabnya sekarang Pak. Contoh. Penyebab daripada pemanasan global Iya. atau global warming. Iya. Penyebabnya itu gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu CO2. Kemudian CFC. Kalau CO2 itu berasal dari pembakaran kendaraan bermotor. Itu kendaraan, bukan hanya kendaraan saja ya. Yang penting dia itu berasal dari motor bakar. Itu dia. Kemudian CFC, klorofluorokarbon, yang berasal dari AC. Kemudian itu apa namanya? Seperti semprotan cat, kemudian rambut, itu kan menggunakan freon. Kemudian gas metana. Gas metana ini gas yang dia itu berasal dari ternak, kotoran ternak. Kemudian gas metan juga yang berasal dari rawa-rawa. Nah, jadi karena lahan dia itu banyak yang dibuka lahannya atau terjadi kebakaran, jadi gas metan tadi itu naik ke permukaan. Oke, sekira itu. Selanjutnya dampaknya itu terhadap inilah dunia ini Pak, lingkungan ini Pak. Kalau dampaknya ini tadi yang bolak-balik saya katakan, ya bumi tadi semakin panas, ya kelangkaan pangan, kemudian banjir di mana-mana, kemudian luapan air laut yang semakin meningkat. Itu luapan air laut itu semakin meningkat karena suhu permukaan naik sehingga gunung es yang di kutub tadi itu mencair. Jadi akibat mencair tadi itu menyebabkan air laut atau air permukaan laut tadi itu semakin meningkat. Kemudian pulau-pulau kecil lah banyak yang hilang. Random ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, nanti ini bakal ditanya dengan teman saya. Kemudian Pak, saya di sini ingin menanyakan tentang apakah pemanasan global ini mempengaruhi kesehatan manusia? Sudah pasti. Yang pertama tadi karena iklim yang berubah, permukaan bumi juga semakin panas, menyebabkan ini makhluk seperti nyamuk, kemudian ya mikroorganisme lain yang dia itu butuh kelembapan yang rendah dan suhu yang tinggi sehingga proses perkembangannya tadi itu semakin cepat. Jadi proses daur hidupnya tadi itu semakin cepat. Akibatnya apa? Semakin banyak penyakitnya. Kemudian yang kedua, karena tingginya intensitas cahaya itu menyebabkan kulit itu bisa menyebabkan kanker. Ya, karsinogen terhadap ini ya pada tubuh gitulah, akibatnya seperti itu. Oke. Kemudian Pak, apakah pemanasan global dapat dicegah? Pemanasan global itu pencegahan itu tidak bisa langsung berubah. Hanya saja kita yang paham tentang global warming ya harus paham. Kemudian kita harus lakukan sedikit demi sedikit perubahan tadi itu sehingga global warming tadi itu tidak berlanjut. Contohnya ya ini tadi karena suhu bumi tadi itu panas, ya kita kan berarti harus mendinginkan. Jadi bagaimana cara mendinginkannya itu? Yang pertama dengan cara kita banyakkan tanaman pohon. Nah, kalau sekarang kan banyak pohon-pohon yang kita tebangi, kan itu kan hutan-hutan dah banyak yang ditebang. Kemudian pembukaan hutan juga dengan cara dibakar. Itu enggak boleh kita lakukan lagi. Jadi kalau misalnya ingin membuka hutan, silakan modelnya tebang pilih. Kalaupun misalnya ditebang, dia itu harus tanam kembali. Kemudian ini tadi penggunaan listrik juga. Penggunaan listrik juga harus sesuai dengan kebutuhan. Ini kadang kita lihat sudah
6:30 itu udah terang, tapi lampu di rumah kadang masih hidup. Kemudian lampu di jalan itu juga kadang kurangnya kesadaran kita, ya sehingga listrik itu banyak yang mubazir, terbuang percuma. Ya akibatnya tadi saya bilang listrik itu kan berasal dari generator yang generator tadi itu digerakkan oleh mesin diesel. Jadi mesin diesel tadi juga menggunakan diesel, menggunakan BBM. Akibatnya ya BBM juga habis, kemudian karbon dioksida juga meningkat. Jadi dengan tadi itu kurangi listrik, maka CO2 juga akan berkurang. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Selanjutnya, apa aja ya Pak yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global? Nah, ini tadi pertanyaan ada yang agak mirip ya. Jadi untuk pemanasan global ini ya tidak lain ya harus kita cegah. Yang pertama tadi itu menanam tanaman kembali. Tadi jangan, jadi kalau misalnya kita punya halaman yang luas, kita tanamlah kan itu tanaman. Ya tujuannya untuk mengurangi panasnya bumi tadi. Kemudian kurangi gas rumah kaca seperti efek dari pembakaran seperti CO2. Kemudian penggunaan AC juga kita kurangi, penggunaan juga cak semprot, kemudian benda-benda yang menggunakan sprayer, yang pendorongnya itu menggunakan freon. Kemudian membuka lahan tidur juga, lahan yang dia itu lahan gambut, kemudian disegerakan menanam tanaman kembali, walaupun yang ditanam itu adalah tanaman yang menghasilkan tanaman produksi. Silakan menanam tanaman produksi, disegerakan, jadi jangan terbiarkan lahan gambut tadi itu terus mengeluarkan gas metannya. Kemudian pengolahan limbah ternak. Jadi limbah ternak itu disegerakan dikompos. Jadi agar gas metannya tadi itu terurai secara sempurna. Satu lagi tadi tidak terucapkan mengolah sampah. Itu kan, kalau sampah ada 3R itu kan. Nah itu juga ya masih kurang kesadaran kita itu untuk memilih bahan makanan yang kemasannya tadi itu yang bisa didaur ulang. Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan apabila pemanasan global ini tidak dapat dihentikan? Ya, apa akibatnya kalau global warming itu tidak bisa dihentikan? Tadi yang pertama, kalaulah gunung es di kutub tadi itu terus mencair, tadi akibatnya pulau-pulau kecil itu tenggelam. Sebenarnya kalau itu kan pulau kecil, bagaimana dengan pulau besar? Otomatis pulau-pulau tadi itu terjadi abrasi. Akibatnya wilayah pantai tadi itu akan habis. Kemudian apa? Ya berarti kan topografi ataupun luas lahan atau luas pulau tadi juga akan semakin berkurang kan itu. Jadi kalau udah lamanya berkurang, ya penduduknya mau tinggal di mana kan itu. Kemudian ya saat seperti ini kita lihat fauna, ya flora fauna juga sudah banyak yang berkurang. Jadi akibat berkurangnya, akibat hilangnya, kita nggak bisa melihat lagi plasma nutfah yang dulu ada gitu. Kemudian untuk bagi kita sebagai manusianya, ya mungkin kesehatan juga termasuk, kemudian berdampak juga terhadap pangan. Jadi kita bisa bayangkan dampak sosial dari global warming itu, kalau pangan aja sudah berkurang, untuk mencari makan aja sudah susah, udah bisa kita bayangkan. Orang untuk mempertahankan makanannya bukan hanya dengan cara lemah lembut lagi, tapi dengan cara
kekerasan. Bukan mempertahankannya itu dengan jangan diambil. Ini udah pakai kekerasan, udah bawa senjata. Ya besok-besok kita mau ingin memiliki sesuatu, orang juga udah mikir-mikir bagaimana untuk mendapatkannya itu. Padahal yang mau dicari tadi itu jumlahnya semakin sedikit. Iya, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Teddy Arya Sumbaga Sitorus telah memberikan kami tugas video wawancara yang bertemakan pemanasan global ini. Sebagaimana kami dapat mengambil ilmu serta wawasan kami tentang pemanasan global ini. Dan semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.